Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang begini saya akan membawakan satu kisah dari Rana Semita, Pendekar Tombak Matahari. Wow, makin seru aja ya kisah Surya Yuda ini dari episode ke episode teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, panas banget ya teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kerajaan Jalu Pangguru. Jejak gelap di pasar budak. Pendekar Tombak Matahari Part 12. Surya Yuda kembali ke desa yang dia singgahi kemarin. Sesampainya di sana, pemuda itu mendapati jika para warga sedang bergotong royong membersihkan desa yang hancur karena serangan bandit kemarin. Orang-orang melihat Surya Yuda dengan tatapan aneh. Sebagian orang terlihat kagum, sementara yang lain terlihat ketakutan. Para gadis yang sempat diculik oleh bandit menyambut Surya Yuda dengan senyuman. Tuan Surya, akhirnya Anda kembali. Kami sangat mengkhawatirkan Anda. Bagaimana dengan luka Anda? Apa sudah membaik? Seorang gadis berkata dengan wajah penuh senyuman. Terlihat senang saat melihat Surya Yuda datang. Aku baik-baik saja. Chandrika merawatku dengan baik, sehingga aku cepat pulih, ungkap Surya Yuda. Ia berkata dengan tenang, sementara Chandrika wajahnya memerah begitu mendengar ucapan Surya Yuda. Surya Yuda yang tidak sadar dengan akibat dari ucapannya terkejut saat melihat wajah Chandrika. Apa kau sakit? Kenapa wajahmu merah? Para gadis tertawa melihat kepolosan Surya Yuda. Tuan, sebaiknya Anda segera membawa Nona Chandrika pulang sebelum wajahnya semakin merah. Salah satu gadis berkata sambil terkekeh. Benar, aku membawanya mengantar gadis ke desa masing-masing. Meski berkuda, dia pasti kelelahan. Maafkan aku. Tawa gadis-gadis itu pecah. Mereka benar-benar bahagia melihat kepolosan Surya Yuda. Itu adalah hiburan yang menyenangkan untuk mereka semua. Surya Yuda membawa Chandrika ke rumah tempat dia menginap. Pria yang kemarin dia tolong sudah siuman, bahkan kini dia terlihat cukup sehat dan duduk di beranda rumah. Anda sudah bangun? Tanya Surya Yuda begitu menginjak beranda rumah. Pria itu tersenyum. Terima kasih sudah menolongku. Pemilik rumah sudah bercerita padaku semuanya. Dia mengulurkan tangannya. Namaku Banyulingga. Kau bisa memanggilku Lingga. Surya Yuda mengulurkan tangannya menanggapi jabat tangan Banyulingga. Pemuda itu lantas melirik Chandrika. Chandrika, ini adalah pria yang aku ceritakan. Pandangan Surya Yuda beralih pada Banyulingga yang memandangnya dengan penasaran. Lingga, ini Chandrika. Dia adalah seorang tabib yang hebat. Banyulingga tersenyum. Dia menepuk tempat duduk di sampingnya. Duduklah. Surya Yuda mengangguk dan duduk di samping Banyulingga. Bagaimana lukamu? Aku sengaja membawa Chandrika kemari untuk memeriksanya. Sejujurnya aku tidak tahu. Aku hanya mengetahui tentang bagaimana cara memukul orang. Aku tidak tahu bagaimana cara merawat luka. Tapi aku merasa sudah tidak begitu sakit. Kalau begitu, biarkan Chandrika memeriksanya. Chandrika berjalan mendekat sementara Banyulingga membuka ikatan pakaiannya. Tampak beberapa luka tusukan yang masih basah. Tuan Surya, luka ini sedikit mirip dengan luka Anda, Chandrika berkata saat ia mengamati luka Banyulingga. Benarkah? Iya,
Ini bukan luka tusukan pedang, ini seperti tusukan kuku Pak Lawa. Aku sangat yakin. Chandrika kembali berkata, kali ini terlihat serius. Lingga, apa kemarin kau bertemu dengan kelompok kelelawar hitam? Mereka lah yang melukaimu? Tanya Surya Yuda penasaran. Aku tidak sengaja memergoki mereka di pasar budak. Kami sempat bertarung, tetapi kemampuan pria pucat itu tidak bisa dianggap remeh. Untung saja aku berhasil kabur. Chandrika, bagaimana kondisi lukanya? Luka ini parah, apalagi ditangani dengan kurang tepat. Apa aku salah memberi obat? Tanya Surya Yuda. Dia memang menjadi orang pertama yang mengobati luka Banyulingga. Jika terjadi sesuatu yang buruk karena perbuatannya, Surya Yuda pasti merasa bersalah. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Bukan salah memberi obat, tetapi kuku pahlawan mengandung racun. Racun itu akan membuat lukanya membusuk tanpa diketahui oleh penderitanya. Tidak seperti racun yang lain yang akan menyiksa korbannya. Racun di kuku pahlawan hampir tidak terasa. Aduh, tapi masih bisa disembuhkan? Tanya Banyulingga. Senyuman Chandrika terulas. Tentu saja, ada Tuan Surya yang memiliki obat-obatan lengkap. Tidak ada yang mustahil. Hanya ini akan terasa lebih sakit. Dari dalam rumah, seorang pria keluar. Dia adalah pria pemilik rumah. Tuan Surya Yuda sudah kembali. Bagaimana kondisi Anda? Saya dengar dari orang-orang Anda terluka saat menyelamatkan para gadis. Pria itu terlihat khawatir. Kata-katanya terdengar tulus. Hati Surya Yuda menghangat karenanya. Saya baik-baik saja. Luka saya sudah diobati dan hampir sembuh. Hanya masalah waktu saja untuk pulih seperti sedia kala. Baguslah kalau begitu. Pria itu tersenyum lega. Tuan, boleh saya meminjam bilik tertutup? Luka Kakang Lingga harus ditangani, ucap Surya Yuda. Tentu saja boleh. Pria itu mengajak Surya Yuda dan lainnya menuju sebuah ruangan. Ini bukanlah tempat yang sebelumnya digunakan Banyulingga karena pemuda itu hanya dibaringkan di ruang utama. Kalian bisa menggunakan ruangan ini. Terima kasih. Surya Yuda dan Banyulingga berkata bersamaan. Pria itu mengangguk sebelum pergi. Chandrika menjadi orang yang pertama masuk. Dia menyiapkan dipan untuk Banyulingga berbaring, sementara Surya Yuda mengeluarkan banyak peralatan dari cincin semestanya. Mata Banyulingga berbinar seketika. Cincin penyimpanan? Apa kau seorang tabib? Tapi bagaimana mungkin seorang tabib memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat? Nanti dulu, dari mana kau tahu aku bisa bertarung? Berita pertarungan antara dirimu dan Pahlawa sudah menyebar luas. Aku sudah pernah bertarung dengannya. Meskipun kau babak belur, tetapi kau bisa mengalahkannya. Itu berarti kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Informasi bergerak seperti angin, cepat, meski tak terlihat siapa yang membawanya. Surya, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau seorang tabib? Surya Yuda hanya menggeleng. Loh, lalu peralatan ini? Aku hanya kebetulan saja memilikinya. Surya Yuda berkata dengan cuek. Dia masih sibuk mengeluarkan alat-alat dan juga obat. Chandrika menyalakan tungku kecil dan membakar beberapa pisau. Tapi masuk akal juga. Dirimu bukan tabib. Jika kau adalah tabib, kau pasti sudah mengobati lukaku dengan benar dari awal. Tuan Lingga, silakan berbaring. Banyulingga membuka bajunya dan berbaring dengan hati-hati. Chandrika, ada yang bisa aku bantu? Chandrika mengangguk. Dia menunjuk luka-luka Banyulingga. Anda lihat luka ini, Tuan. Ada beberapa titik yang menghitam dan ini harus dipotong. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara memotong luka. Aku tidak meminta Anda melakukannya, Tuan. Cukup pegangnya Tuan Lingga dengan erat sehingga tidak mengganggu tugasku. Baik, tentu saja. Jantung Banyulingga berdebar kencang. Dia hanya bisa meneguk ludahnya dengan kasar. Sementara Surya Yuda, dia menahan dada Banyulingga dengan kedua tangannya. Chandrika mengambil pisau kecil dan mulai mengikis bagian-bagian yang sudah membusuk. Meski luka tersebut tampak baik-baik saja dari luar, tetapi begitu dibuka, banyak bagian yang sudah membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Keringat membasahi tubuh Banyulingga.
Ah, aku ingin pingsan saja. Tidak boleh. Tegas Surya Yuda, dia sudah mengalami penderitaan yang sama sebelumnya sehingga dia tidak akan membiarkan Banyulingga melewatkan momen mengerikan ini. Aku tidak bertanya padamu, pekik Banyulingga kesal. Surya Yuda tertawa. Candrika tidak akan membiarkanmu pingsan. Mengobati orang pingsan itu lebih sulit, apalagi jika terkena racun. Tuan Surya tolong pegang Tuan Lingga lebih erat ya. Surya Yuda mengangguk. Candrika mengambil salah satu pisau yang sudah dibakar dan menempelkannya di luka Banyulingga. Darah berhenti seketika. Tubuh Banyulingga menegang. Dia ingin sekali berteriak, tetapi Surya Yuda membekap mulutnya. Jangan berisik, nikmati saja. Luka itu segera ditutup dengan bubuk obat dan dibalut dengan kain. Aku akan membuat ramuan obat untuk kalian. Baik, terima kasih, ucap Surya Yuda. Candrika memanaskan tungku dan kuali tanah, memasukkan 1 guci air dan juga beberapa herbal kering. Surya Yuda mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh Candrika dengan seksama. Meski tidak seterampil Gendon, tetapi Candrika juga cukup baik dalam meracik ramuan. Aroma obat yang kuat menyeruak, memenuhi ruangan. Surya Yuda merasakan jika obat ini akan sangat pahit. Empedu ular, biji mahoni, kumis kucing, bratawali, kombinasi obat yang sangat pahit. Ketika ramuan itu menyusut hingga setengahnya, Candrika mematikan api di tungku dan membiarkan ramuan tersebut tetap terbuka agar cepat dingin. Lalu, ketika ramuan itu tak lagi begitu panas, dia menyaringnya dan membaginya menjadi 2 cawan. Minumlah selagi hangat, karena begitu dingin, ramuan itu akan terasa jauh lebih pahit. Surya Yuda meminum ramuan itu secara perlahan. Rasa ramuan yang pahit segera memenuhi mulut pemuda itu. Dia ingin memuntahkannya, tetapi berusaha ditahan. Sementara Banyulingga, dia berusaha meminum obatnya secepat mungkin. Pahit sekali. Ya, untuk obat luka luar memang lebih pahit. Surya Yuda menyerahkan cawan kosong itu. Terima kasih Candrika. Candrika meraih 2 mangkok yang sudah kosong dan membawanya pergi. Kita terlihat seperti anak-anak ya. Keke Banyulingga. Betul. Sementara Candrika seperti ibu yang khawatir dengan anaknya. Surya Yuda membalas. Aku mendengarnya. Terdengar suara Candrika dari luar ruangan. 2 pemuda itu kembali terkekeh. Dia marah. Dia tidak mau dibandingkan dengan ibu-ibu. Saat Candrika masuk, keduanya berusaha untuk menyembunyikan tawa. Setelah ini, kalian harus istirahat, tuan-tuan bayi besar. Candrika, bolehkah aku meminta sesuatu? Tanya Surya Yuda. Candrika melebarkan matanya. Apa itu Tuan Surya? Aku meminta agar kau tidak memanggilku dengan sebutan Tuan, karena itu membuat telingaku sakit. Lalu, bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja Surya atau Yuda. Itu terdengar lebih akrab. Aku juga. Panggil saja Lingga, Kakang Lingga, atau Kang Mas Lingga. Banyulingga menyabar. Candrika terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Kedua pemuda itu tersenyum seketika. Boleh kami mendiskusikan sesuatu? Ada hal yang penting yang harus kami bicarakan sebelum istirahat, tanya Surya Yuda. Tentu saja, kalian bisa berdiskusi sepuasnya, namun aku mengimbau untuk tidak melakukan pertempuran setidaknya 3 hari. Jika kami terus berkelahi, bagaimana? Apakah itu akan mempengaruhi ketampanan kami? Celetuk Banyulingga. Sang gadis mengembuskan nafas. Sepertinya benar kata-kata yang pernah dia dengar, jika larangan adalah sebuah perintah untuk dilanggar. Walau obat yang kalian minum sangat bagus dan kalian terlihat sangat sehat, tetapi tubuh manusia memiliki batasan. Membuat luka kembali terbuka atau terluka dalam waktu yang berdekatan juga tidak baik. Meski dengan obat-obatan yang dimiliki Surya, aku tidak bisa menjamin akan berhasil seperti sekarang. Candrika, kau mungkin tidak tahu, aku ini adalah seorang satria.
Aku sudah terbiasa dengan luka, jadi jangan terlalu mengkhawatirkan aku. Seorang kesatria yang baik, menurutku adalah dia yang meminimalisir cedera. Sebuah pengorbanan bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Jika seorang kesatria terlalu sering terluka dalam pertarungan, ini artinya dia tidak berlatih dengan baik. Kata-kata yang Chandrika keluarkan membungkam Surya Yuda. Dia sering mendengar dari ayahnya jika jalan terbaik seorang kesatria adalah memenangkan pertempuran tanpa luka. Chandrika, aku khawatir tidak bisa menuruti perintahmu. Surya Yuda berkata. Mengapa? Aku harus menyelidiki pasar budak. Ada banyak hal yang harus kulakukan di tempat itu. Surya Yuda menjawab jujur. Pasar budak? Apa kau ingin menyelamatkan wanita-wanita itu? Chandrika menatap Surya Yuda tajam. Menyelamatkan mereka sama sulitnya dengan membalik gunung. Apalagi jika kau sendirian. Apa kau tidak yakin dengan kemampuanku? Surya Yuda merasa tersinggung. Surya, masalahnya tidak sesederhana itu. Kau mungkin kuat, orang di belakangmu mungkin kuat, tetapi aku sudah merasakan sendiri betapa mengerikannya orang-orang di pasar budak itu. Suasana menjadi canggung. Chandrika yang Surya Yuda kenal sebagai wanita lembut kini menunjukkan sisi tegasnya. Apa yang membuatnya rumit? Aku berhasil mengalahkan kelelawar hitam dan membebaskan kalian. Apa kau tidak ingat dengan teman-temanmu? Hei Chandrika, jika kau mengkhawatirkan Surya, tidak perlu risau. Aku akan menemaninya. Surya, apa dengan menyelamatkanku kau merasa menjadi manusia paling hebat? Ingat, bagaimana kau terkena racun dan anak panah itu. Kelompok kelelawar hitam hanyalah bagian kecil dari penguasa pasar budak. Itu terjadi karena aku meremehkan mereka. Namun, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Surya Yuda kembali menjadi tegas. Baik, jika itu yang kau inginkan, tapi aku sudah mengingatkan, kau hanya harus tahu, jika ini bukanlah Nara Arta, gelar dan kekuasaan keluargamu tidak berlaku di tempat ini. Chandrika keluar dengan marah. Sementara Surya Yuda, dia terpaku di tempatnya selama hidupnya. Belum ada satu wanita pun yang memperlakukannya seperti Chandrika. Lingga, aku harus memulihkan energiku. Banyulingga mengangguk. Dia juga harus beristirahat untuk menghindari amukan dari Chandrika. Di bagian pondok belakang rumah, Surya Yuda duduk bersila. Dia memejamkan matanya, menyerap kekuatan alam dan mengubahnya menjadi sumber energi. Ini terasa jauh lebih mudah dibanding pertama kali Surya Yuda melakukannya. Sumber energi mengaliri tubuhnya seperti air terjun deras dan tak terbendung. Ketika Surya Yuda berniat mengakhiri meditasinya, sebuah suara bergema di kepalanya entah dari mana. Serap sumber energi sebanyak mungkin untuk melakukan terobosan. Lubang hitam di belakang cakra Surya Yuda terlihat mulai penuh. Dia terus-menerus menyerap sumber energi yang langsung dihisap dengan ganas oleh lubang hitam itu. Entah berapa lama waktu yang berlalu, Surya Yuda merasakan lubang hitam itu perlahan mulai retak. Dia merasakan seperti ada ratusan tombak yang menusuk, tubuhnya bergetar kencang, jantungnya berdetak cepat. Krek, krek, kretek. Dinding pembatas itu hancur. Kekuatan yang awalnya meluap-luap tersedot kembali ke dalam lubang hitam yang sekarang ukurannya lebih besar. Surya Yuda membuka mata. Dia merasakan tubuhnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, luka-lukanya juga sudah sembuh. Surya Yuda tersenyum senang ketika dia berniat untuk menguji kekuatannya. Seseorang menyergap dengan pertanyaan. Akhirnya kau sadar juga. Kenapa kau bertapanya lama sekali sih? Banyulingga menatap Surya Yuda dengan cemas. Ada apa? Kenapa kau di sini? Tanya Surya Yuda keheranan saat melihat Banyulingga yang seperti menungguinya. Kau itu sudah 4 hari bertapa, tapi tidak bangun-bangun. Kau bilang hanya memulihkan energi. Kenapa begitu lama? 4 hari? Surya Yuda terkejut saat mengetahui waktu yang ia habiskan. Gawat, aku menghabiskan terlalu banyak waktu. Kita harus pergi ke pasar budak saat ini juga.
Surya Yuda bergegas bangkit dan menyiapkan kelengkapan, namun suara Banyulingga berhasil menghentikannya. Chandrika tidak akan membiarkan kita pergi sebelum dia memeriksa kondisimu. Aku baik-baik saja, sudah sangat baik. Surya Yuda menunjukkan tubuhnya. Dia memang tampak sangat sehat sekarang. Tanpa berkata-kata lagi, Surya Yuda mencengkram bahu Banyulingga. Pemuda itu mengeluarkan sumber energinya ke kaki dan melompat hingga keluar dari tempat itu. Ketika tubuhnya masih berada di udara, Surya Yuda bersiul, ringkikan kuda menyahuti siulan Surya Yuda. Kedua kaki depan kuda itu terangkat, menunjukkan otot-ototnya yang kuat dan badannya yang kekar. Bintang berlari mengikuti arah Surya Yuda. Chandrika baru saja berniat mengantar. Kalian berdua, jangan kabur, minum obat dulu, teriak Chandrika sembari berlari mengejar kedua pasiennya. Namun, seolah tidak mendengar ucapan Chandrika, keduanya tetap pergi. Begitu keluar dari desa, Surya Yuda mendapat seekor kuda yang bisa digunakan oleh Banyulingga. Meskipun tidak setangguh Bintang, tetapi cukup kuat untuk bisa sampai di pasar budak dengan cepat. Surya, pasar budak itu cukup jauh dari tempat ini. Kita mungkin sampai di tempat itu saat malam hari. Tidak masalah, aku sudah cukup sehat, bahkan sangat sehat. Masih fokus dengan tali kekang kudanya, Banyulingga menengus. Aku tidak memikirkanmu, aku memikirkan diriku sendiri. Meskipun aku sudah sembuh, tapi tenaga dalamku belum pulih. Obat-obat yang kau berikan memerlukan tenaga dalam untuk melarutkannya. Hal itu membuat tenaga dalamku terus terkuras. Aku juga tidak tahu kenapa obat itu memerlukan tenaga dalam untuk bisa bekerja. Jika aku bertemu dengan yangku, aku akan protes. Banyulingga tertawa keras. Tidak masalah, kau pasti memiliki pil pemulih tenaga dalam. Ayo, berikan padaku beberapa butir. Kau ingin memulihkan tenaga? Tanya Surya Yuda. Apa kau berpikir aku berniat menjualnya? Ya tentu saja dong, aku harus memulihkan tenaga dalam agar tidak menjadi beban. Surya Yuda mengangkat satu tangannya, muncul sebuah botol kecil dari ruang apa. Tangkap! Surya Yuda melempar botol pil tersebut yang segera ditangkap oleh Banyulingga. Saat melihat isi dari botol tersebut, ekspresi Banyulingga berubah masam. 3 butir. Apa kau sedang bercanda? Seseorang pernah berkata kepadaku, mengkonsumsi terlalu banyak pil itu akan merusak masa depan kita. Terima saja. Jika kau menolak, aku tidak keberatan memintanya kembali. Alah, persetan dengan itu semua. Aku hanya bisa memulihkan sebagian tenagaku dengan 3 pil ini. Benarkah? Surya Yuda berkerut kening. Sebelumnya, dia pernah memberikan pil ini kepada Caraka. Hanya dengan 1 pil, pemuda itu menjadi segar seperti biasa. Cobalah dulu. Pil itu tidak seperti pil pemulih tenaga dalam biasa. Bercanda. Banyulingga menggelengkan kepala, frustasi. Jika tidak, kembalikan. Surya Yuda mengulurkan tangannya. Banyulingga mendengus, lalu membuka mulutnya dan menelan seluruh pil itu dalam 1 kali telan. Aliran energi yang sangat deras membanjiri cakranya. Kenapa? Ada apa? Tanya Surya Yuda penasaran. Aku merasakan terlalu banyak energi yang masuk. Banyulingga berkata dengan baik. Sial, Surya Yuda hanya bisa mengumpat. Seharusnya dia tidak memberikan 3 pil secara langsung. Kita harus mengeluarkan sebagian tenaga dalam atau kau akan meledak. Surya Yuda menarik tali kekangnya. Bintang berhenti mendadak. Pemuda itu melompat dari kuda dan menarik Banyulingga ke suatu tempat. Dengan satu gerakan, Surya Yuda mengempaskan tubuh Banyulingga. Banyulingga tidak protes kali ini. Dia segera bersila dan bersiap mengeluarkan sebagian energinya. Surya Yuda melakukan beberapa gerakan tangan. Dia lantas menotok beberapa titik di punggung Banyulingga. Surya Yuda hanya memejamkan mata. Rangkaian gerakan mulai terlihat saat Surya Yuda memusatkan pikirannya. Tangan Surya Yuda secara alami mengikuti gerakan tersebut seolah dia sudah menguasainya sejak lama. Surya Yuda
mengalirkan sumber energinya ke kedua tangan. Setelah melakukan beberapa segel tangan, dia mendorong kedua tangannya ke depan. Tubuh Banyulingga segera terempas ke udara. Sebelum tubuh pemuda itu jatuh ke tanah, Suryayuda menggunakan sumber energinya untuk menahan agar Banyulingga tetap di udara. "Hei Surya, apa yang kau lakukan? Tubuhku akan segera meledak." Banyulingga terdengar panik. "Tidak akan terjadi," Suryayuda berkata dengan wajah serius. Suryayuda menggunakan sumber energinya yang mulai menyerap tenaga dalam Banyulingga sedikit demi sedikit. Ketika tenaga dalam Banyulingga mulai terserap oleh tubuhnya, Suryayuda merasa kesakitan, seolah ada ribuan jarum yang mengalir dalam aliran darahnya. Suryayuda menggertakkan giginya. Meski dia terbiasa terluka, tetapi dia tidak merasakan penderitaan seperti ini. Jika tidak menyangkut nyawa kawan barunya itu, dia ingin segera mengakhirinya. Suryayuda berteriak. Dia tetap mempertahankan kesadarannya meski seluruh tubuhnya sudah bergetar. Banyulingga yang tidak merasakan apapun merasa keheranan. Surya, kau baik-baik saja?" Suryayuda mengangguk. Keringat sudah membanjiri wajahnya. Dalam beberapa tarikan nafas, Suryayuda merasakan aliran energi yang masuk ke tubuhnya semakin berkurang hingga tak bersisa sama sekali. Tubuh Suryayuda jatuh tertunduk, sementara Banyulingga begitu tidak ada lagi sumber energi yang menopang tubuhnya. Perlahan-lahan ia terjatuh. Dia segera menyeimbangkan diri sebelum berlari mendekati Suryayuda. "Kau baik-baik saja?" tanya Banyulingga khawatir. Dia tidak menyangka demi menyelamatkan nyawanya, Suryayuda sampai harus melakukan hal seperti itu. "Ya, aku baik-baik saja." Suryayuda kembali mengatur nafasnya yang terengah-engah. Dengan menggunakan sebelah tangannya, Suryayuda menyeka keringatnya. Melihat kondisi Banyulingga sekarang, dia merasa puas. "Bagaimana? Apa kau masih meremehkan pil milikku?" ucap Suryayuda mengejek. Banyulingga menggeleng. "Aku berharap ini adalah kebodohanku yang terakhir." "Ya, aku juga berharap seperti itu." Suryayuda mengangguk setuju. Hal itu malah membuat Banyulingga tersenyum kecut. Saat Suryayuda sudah mendapat kembali tenaganya, dia menemukan ada sesuatu yang aneh. Sebelumnya, dia mengetahui jika cakra miliknya tersegel oleh sesuatu yang berbentuk seperti cincin berwarna ungu pekat. Namun, saat ini cincin itu tampak retak seolah dikikis oleh sesuatu. "Cakra milikku, segelnya seperti retak." Suryayuda tersenyum senang. Apakah itu berarti jika dia tidak perlu lagi mencari mengkudu emas yang hampir mustahil untuk ditemukan? Namun, ketika membayangkan betapa sakitnya proses tadi, Suryayuda bergidik ngeri. Ada apa denganmu? Kenapa melamun?" tanya Banyulingga. Kalau kau menelan 3 pil pemulih energi lagi, apa kau keberatan?" "Gila, kau mau aku mati?" Suryayuda terkekeh. "Ayolah, kita kan teman. Lagi pula, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Kau tidak tahu rasanya hampir meledak. Kau tadi mungkin berhasil, Surya, tapi lain kali belum tentu. Aku akan berhasil dan akan terus berhasil. Kau ini, sudah, aku akan memikirkannya lagi. Tapi untuk sekarang, bukankah kita harus mengurus pasar budak lebih dulu? Ya, tapi apa kau mau melakukannya lagi? Ya, tergantung kondisi. Kalau memang tidak membahayakan nyawa dan tenaga dalam, aku akan melakukannya. Baik, aku harap kau bisa memegang ucapanmu. Mereka berdua berjalan kembali menuju kuda masing-masing. Perjalanan kembali dilanjutkan. Hutan dan desa-desa kecil mereka lewati hingga di tengah hutan yang rimbun terdengar gema keramaian. Dengan perlahan, Suryayuda menarik tali kekang kudanya. Kuda itu berhenti. Apa itu pasar budak yang dimaksud? Tanya Suryayuda. Ya, Suryayuda menghabiskan banyak waktunya di sisi putra mahkota.
Meski pengetahuannya luas, tetapi selain kerajaan sendiri, tidak banyak tempat yang bisa ia kunjungi. Banyulingga mengangguk. Ya, betul. Kita sudah sampai di dekat pasar budak. Apa kau tahu seberapa banyak budak yang diperjualbelikan di sana? Tanya Suryayuda. Dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang tempat yang sedang ditujunya. Ya banyak. Seperti halnya pasar yang menjual banyak barang. Pasar budak juga menjual banyak jenis budak. Dari budak pekerja, budak ranjang, budak pendekar, semuanya ada. Suryayuda mengangguk pelan. Sedikit banyak dia mulai mengetahui gambaran tentang tempat tersebut. Sementara itu, Banyulingga merasa penasaran dengan cara yang akan dilakukan oleh Suryayuda untuk membebaskan budak-budak itu. Jika mereka menyerang secara terbuka, ini bukan hal bagus karena mereka pasti kalah kuat dibandingkan pihak pasar budak. Mencuri budak-budak itu juga bukanlah hal yang bisa dilakukan. Tempat ini jauh dari pemukiman. Jika mereka bisa menculik beberapa budak, mereka tidak akan bisa menyembunyikan budak-budak itu. Bukannya menyelamatkan, mereka justru bisa membuat budak-budak itu menjadi jauh lebih sengsara jika sampai tertangkap lagi. Surya, bagaimana caranya kau membebaskan budak-budak itu? Apa kau akan membelinya? Tidak. Jika aku membeli mereka, maka aku akan membuat orang-orang yang menguasai pasar budak itu menjadi semakin kuat. Ya lalu bagaimana? Kita akan membebaskan semuanya. Tunggu. Jangan bilang kau akan melawan mereka. Suryayuda menjeringai. Aku tidak memiliki rencana. Setidaknya sampai saat ini belum. Namun aku yakin selama mengetahui siapa dalangnya, maka kita bisa mengalahkannya. Aduh, kau ini bodoh atau naif sih? Banyulingga menatap Suryayuda tajam. Di kerajaan Jalupangkuruh, pasar budak tersebar di beberapa tempat. Untuk bisa menghancurkan bisnis yang sudah berjalan sangat lama itu diperlukan kekuatan yang besar. Suryayuda, meskipun dia kuat dan memiliki latar belakang yang mengesankan, itu belum cukup untuk bisa menghancurkan kekuasaan penguasa pasar budak. Berhenti menyebutku bodoh. Aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan. Banyulingga mengembuskan nafas keras. Penguasa pasar budak itu memiliki kekuatan puluhan kali lebih banyak dari kelompok kelelawar hitam. Ya setidaknya itu salah satu hal yang harus kau ketahui, Surya. Ya, aku tahu. Aku menyesal ikut sama kamu. Seharusnya aku mendengarkan Chandrika dan menahanmu di sana. Suryayuda tersenyum. Dia mengepakkan tali kekangnya pelan, membuat Bintang mulai berjalan pelan. Mau tak mau, Banyulingga mengikutinya di belakang. Bintang adalah kuda perang yang sangat tangguh. Pembawaannya yang mengesankan membuatnya menarik perhatian orang-orang. Ditambah lagi, dengan penunggangnya yang gagah dan wajah rupawan, orang-orang memandangnya dengan tatapan kagum. Sementara itu, begitu Suryayuda memasuki pasar budak, hatinya menjadi tidak tenang. Dia melihat banyak kerangkeng besi yang dipajang di pinggir jalan. Bukan kerangkeng besi itu yang membuat Suryayuda geram, namun isi dari kerangkeng tersebut. Kerangkeng itu dipenuhi oleh manusia, mulai dari gadis, pemuda, hingga orang tua, semuanya ada. Mereka juga terlihat dalam kondisi menyedihkan, kurus, seperti kekurangan pangan. Hanya beberapa gadis yang memiliki tubuh montok dan wajah ayu yang dibiarkan sedikit bebas. Sepertinya mereka adalah golongan budak ranjang. Suryayuda berusaha menjaga ekspresinya agar terlihat tetap tenang meski hatinya dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia harus menahannya setidaknya sampai dia tahu dalang di balik semua ini. Tuan, apa kau membutuhkan budak pengawal? Tuan, aku memiliki budak ranjang yang baru saja datang. Dia masih segar seperti mawar yang baru dipetik. Budak pendekar ini memiliki kekuatan yang mengagumkan. Tenang saja, Tuhan. Kami memiliki ramuan untuk mengendalikannya.
Tuan, kau membutuhkan selimut penghangat. Kami memilikinya. Mereka baru datang, dan aku jamin mereka masih perawat. Para penjual budak yang melihat Surya Yuda memiliki pembawaan seperti bangsawan segera menjajakan dagangan mereka. Namun, Surya Yuda tidak meliriknya sama sekali. Pemuda itu masih fokus menelusuri seluk-beluk pasar budak hingga matanya menangkap sesuatu yang mengejutkan hati. Dia turun dari kuda dan menghampiri salah satu kerangkeng budak dengan suara yang sangat dingin. Dia berkata, "Berapa harga budak ini?" Tuan, jika Anda mencari budak pendekar, aku memiliki saran yang lain. Dia ini arogan dan sulit diatur. Surya Yuda mengkeleng. Berapa harga budak ini? Itu 200 keping perak, Tuan. Anda masih bisa menawarnya? Surya Yuda mengangkat satu tangannya, muncul tumpukan keping perak yang langsung Surya Yuda lemparkan dengan cepat. Pria itu membuka kerangkeng dan mengeluarkan pria itu dari dalam. Tubuh pria itu sangat kurus, tangan dan kakinya dirantai, dan terdapat bandul pemberat yang membebani tubuhnya. Ini Tuan, penjual budak itu menyerahkan kunci kepada Surya Yuda. Apa yang kau tunggu? Lepaskan rantai pria ini. Surya Yuda berkata dengan dingin. Dalam setiap kata yang dia ucapkan tersirat kemarahan yang mendalam. Dengan gugup, pria itu mengangguk dan melepas rantai yang menjerat si budak. Setelah melakukannya, dia memberikan sebotol pil kepada Surya Yuda. Ini adalah pil penawar racun yang budak ini minum. Setiap 3 bulan sekali dia harus minum penawar ini atau dia mati. Obat di dalam sini cukup untuk 2 tahun. Tangan pria itu gemetar karena merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Surya Yuda. Lancang, kau berani memintaku untuk datang lagi ke tempat ini? Berikan aku penawar yang permanen. Tubuh pria itu bergetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Maaf Tuan, kami tidak memiliki penawar racun itu. Biadab, itu artinya nyawa budak ini bergantung pada penawar. Benar Tuan. Surya Yuda ingin sekali membunuh pria di hadapannya, namun dia tidak ingin menarik perhatian. Tanpa banyak berkata lagi, Surya Yuda berbalik. Ikut denganku. Begitu memandang wajah budak yang baru saja ia beli, ekspresinya melembut, kalimat yang ia ucapkan juga terdengar hangat. Setelah Surya Yuda pergi, penjual budak itu merasa kebingungan. Siapa pemuda itu ya? Dia terlihat ingin menelanku hidup-hidup, tapi sangat ramah pada budak itu. Apa karena budak itu sekarang miliknya ya? Meski disebut sebagai pasar budak, tetapi sebenarnya tempat ini layak disebut sebagai kota kecil. Ada banyak penginapan dan juga kedai makanan yang buka di tempat ini. Surya Yuda menyewa sebuah lantai di penginapan. Dia sengaja menyewa 1 lantai karena tidak ingin terganggu oleh kehadiran tamu yang lain. Di dalam kamar terbesar di penginapan itu, 3 orang pria duduk melingkar di meja. Salah satu pemuda menatap nanar pria yang lain seperti ingin menangis. Paman Mahasura, kami mencarimu ke seluruh hutan, bahkan sampai menyusuri jurang. Air mata Surya Yuda menetes. Ya, budak yang baru saja dia beli ternyata adalah Mahasura, salah satu orang yang melatih Surya Yuda hingga menjadi petarung yang tangguh. Setahun yang lalu, Mahasura mendapatkan misi penting dari kerajaan, namun misi tersebut gagal dan semua orang di dalamnya mati. Hanya saja mayat Mahasura tidak ditemukan meski telah menyusuri hutan tempat mereka dibantai. Apa yang terjadi? Tanya Surya Yuda. Tatapan Mahasura begitu dalam. Jelas, dia merasakan kepahitan selama beberapa waktu terakhir. Pria itu menghembuskan nafas dalam. Itu sangat panjang. Surya Yuda faham jika pria itu masih belum siap. Paman, tidak perlu difikirkan. Kau bisa menceritakan jika kau memang sudah siap. Surya Yuda mengibaskan tangannya, memunculkan 1 set pakaian di atas meja. Istirahatlah, ini sudah hampir pagi.
Banyulingga memilih sebuah kamar yang tak terlalu besar dan tidur. Dia merasa cukup lelah setelah berkuda seharian, ditambah lagi dengan kehadiran Mahasura yang mengejutkan. Dia ingin segera mengistirahatkan pikiran dan tubuhnya. Sementara itu di ruangan lain, Surya Yuda tengah memikirkan banyak hal, terutama tentang Mahasura. Meski Mahasura adalah seorang petarung yang hebat pada masanya, tetapi pria itu sekarang terlihat cukup lemah. Fisiknya tidak prima dan di dalam tubuhnya bersemayam racun yang mematikan. Paman Mahasura dan ayah memiliki hubungan yang sangat baik seperti saudara kandung. Ayah pasti akan senang jika melihat paman kembali. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya. Ada begitu banyak tanaman herbal di dalamnya, juga berbagai macam obat yang Surya Yuda sendiri tidak tahu manfaatnya. Mata Surya Yuda terbelalak. Dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya karena terbawa emosi. Aku cukup mencari tabib yang bisa mendeteksi jenis racun di tubuh paman Mahasura dan menemukan penawar yang tepat. Jika di dalam cincin penyimpanan tidak ada, aku bisa membawa paman Mahasura kepada Yang. Surya Yuda duduk di atas dipan dan mulai bermeditasi. Pengetahuan-pengetahuan yang ia dapatkan dari kitab Praga Geni kembali ia pelajari. Keningnya tiba-tiba berkerut saat melihat sebuah teknik pengubah racun. Mengubah racun menjadi sumber energi. Cepat-cepat Surya Yuda membuka matanya. Teknik mengubah racun menjadi sumber energi. Apa itu bisa berhasil untuk paman Mahasura? Aku sangat ingin mencobanya. Hanya saja, aku takut teknik ini bisa membunuh paman Mahasura. Surya Yuda mengetuk pintu kamar Mahasura. Tok tok tok. Paman. Suara langkah terdengar mendekat. Pintu terbuka. Sosok Mahasura yang tinggi muncul dari balik pintu. Wajahnya kini lebih segar dibanding sebelumnya. Ada apa? Tanya Mahasura lugas. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, paman. Masuklah. Mahasura mempersilahkan Surya Yuda untuk masuk. Tampaknya Mahasura baru saja selesai membersihkan diri. Pria itu masih bertelanjang dada. Tubuhnya yang kurus dipenuhi dengan bekas luka cambukan. Hati Surya Yuda bergetar saat membayangkan bagaimana kesulitan yang sudah dilalui oleh Mahasura. Duduklah. Suara Mahasura masih seperti dulu, dalam dan berwibawa. Ada bagian dari hati Surya Yuda yang terasa hangat. Surya Yuda duduk di hadapan Mahasura. Dia mengeluarkan satu guci arak dari dalam cincin semestanya. Mahasura menyunggingkan senyuman sangat tipis hingga hampir tak terlihat. Jadi sudah setahun ya, Mahasura bergumam. Ya, semenjak di pasar budak, dia tidak ingat lagi tentang aliran waktu. Aku pikir sudah puluhan tahun. Paman, kami mencarimu ke segala penjuru hutan. Kami sudah menggunakan segala cara untuk menemukan jasadmu. Apa yang terjadi, paman? Sampai anjing pelacak milikmu tidak bisa mengendus jejakmu. Panjang. Ini sangat panjang. Baiklah, paman, aku tidak memaksa. Setelah semua ini, aku akan mengirim surat kepada ayahanda dan meminta seseorang untuk menjemputmu. Senyuman Mahasura melebar. Tidak terlihat bahagia, tapi terasa pahit. Surya, lihatlah tanda di wajahku ini. Sekarang aku adalah seorang budak. Meski kau mengelupas kulitku sedalam apapun, ketika luka ini sembuh, maka cap budak ini akan kembali. Aku tidak bisa ikut ke dalam pasukan Jenderal Indrayuda lagi. Aku hanya seorang budak saat ini. Kenapa tidak bisa, paman? Aku akan memohon pada ayahanda agar bisa menerimamu kembali. Asal kau tahu saja, paman, selama sebulan lebih ayahanda mencarimu siang dan malam. Jika beliau tahu kau masih hidup, dia pasti akan merasa sangat senang. Sebuah tanda berwarna hitam seperti cincin terpampang jelas di wajah Mahasura. Aku adalah budakmu. Kalimat Mahasura memang sangat singkat dan sederhana, namun itu lebih dari cukup untuk menghancurkan hati Surya Yuda. Paman, aku memang menebusmu, namun bukan berarti kau menjadi budakku, paman.
Sederhana. Aku adalah budakmu. Jika kau tidak menginginkanku, maka kau bisa membunuhku. Paman, kau adalah orang yang selalu mengajariku. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai budak. Bagaimana kau berpikir? Itu urusanmu. Aku kesini untuk mencoba sesuatu. Tuan muda, apa yang kau inginkan? Mendengar Mahasura memanggilnya sebagai tuan, hati Suryayuda menjadi sakit. Dia sedikit menyesal karena telah menebus pria itu. Jika tahu hal ini akan terjadi, dia memilih memanggil ayahnya untuk datang dan menyebutnya. Ulurkan tanganmu, Paman. Mahasura tanpa bertanya lagi langsung mengulurkan satu tangannya. Suryayuda kembali mengingat teknik pengubahan racun itu dan mencobanya tanpa keraguan. Sebuah energi yang begitu hangat dan terasa nyaman mulai menjalar dari tangan Suryayuda ke tangan Mahasura. Mahasura memejamkan matanya, merasakan sensasi kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Energi tersebut mengalir dengan sangat lambat, bergerak, mengikuti aliran darah yang menuju ke jantung. Ketika energi tersebut mencapai jantung, Mahasura mengerutkan kening. Dia merasakan sakit, seperti sesuatu yang dikikis dengan perlahan. Bagian dari rasa sakit itu berkumpul pada aliran tenaga milik Suryayuda dan mulai bergerak menuju tangannya. Sap! Perasaan lega segera Mahasura rasakan, namun ia menyadari sesuatu. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Diam, jangan ganggu aku, Paman. Suryayuda menelan ludahnya. Dia sedang memindahkan racun yang berada di tubuh Mahasura ke dalam tubuhnya. Sensasi yang sangat mengganggu, seperti pisau tajam yang mengoyak pembuluh darahnya, lalu berjalan menuju pusat energinya. Di dalam pusat energinya, titik hitam yang Suryayuda duga sebagai racun itu berubah menjadi butiran tenaga dan terserap dalam tubuhnya. Aku berhasil. Selesai. Wow, luar biasa. Waduh, ini Suryayuda menemukan metode baru nih ya. Mudah-mudahan aja nih. Buat teman-teman yang baru gabung ya, Suryayuda ini dia tenaga dalamnya tersegel, sehingga dia harus membuka segel karena dia nggak bisa gunain tenaga dalamnya, teman-teman. Dan menurut Ki Arya Saloka, dia harus mencari buah mengkudu emas untuk bisa membuka segel itu. Dan wah, mudah-mudahan nih dia bisa membuka segel tanpa harus mencari mengkudu emas, biar kesaktian tambahnya ajib nih. Jadi udah punya sumber energi berlimpah, di situ punya juga tenaga dalam biar komplit Suryayuda. Wow. Dan bagaimana akhirnya di pasar budak Suryayuda bertemu dengan Paman Mahasura, salah satu prajurit ayahnya, mungkin perwira lah ya, perwira di kerajaan Naraarta yang dulu pernah sering juga mengajari ilmu bela diri kepada Suryayuda. Makin menarik aja nih. Jangan sampai ketinggalan buat besok part ke-13 ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Rana Smita atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga merasa ikut terhibur. Buat yang punya komentar, bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.